Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan melantik Bupati Fakfak, Kaimana, serta Bupati Sorong Selatan. Memperingati Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Papua Barat Senin pagi menggelar apel siaga bencana dengan melibatkan personil TNI Polri. Salam jumpa pemirsa, senang sekali saya Jeffrey Arizona dapat kembali menjumpai Anda dalam program Berita Papua Barat hari ini. Sejumlah informasi di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah berita selengkapnya. Pemirsa, Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan melantik Bupati Fakfak, Kaimana, serta Bupati Sorong Selatan. Gubernur berharap kepada ketiga bupati agar segera mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat di daerah. Hal tersebut disampaikan Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan saat melantik tiga bupati terpilih, yaitu Bupati Kabupaten Sorong Selatan Samsudin Anggiluli dan Wakil Bupati Alfons Sesa, Bupati Fakfak Untung Tamsil dan Wakil Bupati Yohana Dina Hindom, Bupati Kaimana Freddy T dan Wakil Bupati Hasbullah Furwada. Periode 2021-2024 yang berlangsung di Kabupaten Manokwari Senin 26 April 2021. Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan dalam sambutannya mengatakan, pelantikan yang dilaksanakan merupakan kepercayaan masyarakat, sehingga diharapkan dapat melaksanakan agenda pembangunan demi terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Diharapkan seluruh masyarakat di pelosok daerah dapat merasakan kehadiran pelayanan pemerintah, seperti listrik, air bersih, dan juga jalan. Saudara-saudara, sebagai bupati dan wakil bupati hari ini merupakan suatu kepercayaan besar masyarakat kepada saudara-saudara sekalian. Hal ini tentunya menjadi modal yang sangat berharga dalam rangka melaksanakan agenda pembangunan demi terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat di daerahnya masing-masing. Oleh karenanya, saya sampaikan kepada saudara-saudari bupati dan wakil bupati yang baru dilantik bahwa mulai saat ini saudara-saudari adalah milik seluruh lapisan masyarakat. Perbedaan, pertentangan, dan permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan pilkada yang sudah dilalui hendaknya lebur dan luluh dalam satu kebersamaan dan segera mungkin mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat melalui janji-janji pada saat kampanye, memastikan setiap rakyat di seluruh pelosok wilayah bisa merasakan kehadiran pelayanan pemerintah dalam kehidupan sehari-hari, memastikan semua rakyat di daerah yang saudara-saudari pimpin mendapat air bersih, memperoleh listrik, menikmati layanan transportasi yang terjangkau, serta bisa mengakses layanan pendidikan dan kesehatan dengan kualitas yang baik. Gubernur juga menghimbau kepada masyarakat dapat menerima bupati dan wakil bupati terpilih yang sudah dilantik dalam menjalankan tugas sesuai visi dan misi yang disampaikan pada saat kampanye, sehingga program-program pemerintah dapat berjalan dengan baik kepada masyarakat. Komponen masyarakat hendaknya dapat menerima dan mendukung sepenuhnya bupati dan wakil bupati yang baru saja dilantik dalam menjalankan tugasnya sesuai visi dan misi yang disampaikan pada saat kampanye. Hal ini penting karena proses pilkada yang lalu jangan pernah diartikan sebagai jurang pemisah antara satu kelompok dengan kelompok lainnya, namun justru harus dijadikan sarana untuk semakin mendewasakan seluruh pemangku kepentingan dalam berpolitik di daerah masing-masing. Pengambilan sumpah janji jabatan dan pelantikan tiga kepala daerah gelombang kedua ini berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 131.92/661.A tahun 2021 tentang perubahan kedua atas keputusan Mendagri nomor 131.92/278 tahun 2021 tanggal 25 Maret 2021. Dalam surat keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 131.92/661.A
tahun 2021 tentang perubahan kedua atas keputusan Mendagri nomor 13192/278 tahun 2021 tanggal 25 Maret 2021 mengesahkan 3 kepala daerah yaitu pasangan Freddy T. Hasbullah Furwada, Bupati dan Wakil Bupati Kaimana, pasangan Untung Tamsil SOS MSI Yohana Dina Hindom SE MM, Bupati dan Wakil Bupati Fakfak, dan pasangan Samsudin Anggiluli SE MAP, Dr. Andes Alfonsesa MM, Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Kita ke kabar lain pemirsa, Ketua Tim Penggerak PKK Papua Barat Yuliana Mandechan mengatakan dalam melaksanakan program Tim Penggerak PKK harus sinergi dengan program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten karena PKK adalah mitra pemerintah daerah. Atau yang mewakili. Hal tersebut disampaikan Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Papua Barat Nyonya Juliana Mandechan saat melaksanakan pelantikan Ketua Tim Penggerak PKK Kaimana Ernawati T dan Kabupaten Fakfak Siti Fatima Tamsil dan Sorong Selatan Beatrix Anggiluli yang dilaksanakan setelah pelantikan Bupati dan Wakil Bupati oleh Gubernur Papua Barat Domingus Mandechan. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Papua Barat Yuliana Mandechan dalam sambutannya mengatakan pembentukan kepengurusan di tingkat kabupaten harus dilihat dari loyalitas dan kapasitas pengurus untuk mengembangkan program-program PKK ke depan. Selain itu, Tim Penggerak PKK di kabupaten harus sinergi dengan pemerintah daerah sebagai mitra dalam melaksanakan berbagai program prioritas. Penggerak PKK Provinsi Papua Barat, kami menghimbau untuk pembentukan atau pergantian kepengurusan di tingkat kabupaten. Loyalitas dan kapasitas pengurus menjadi dasar untuk mempertimbangkan keberlangsungan program dan kegiatan. Sebagaimana amanat pasal 22 dari Permendagri nomor 36 tahun 2020. Selain itu, dalam pelaksanaan tugas pasti akan mendapat dukungan oleh pembina di daerah. Mari kita menjaga baik semua bentuk kepercayaan dan fasilitas yang diberikan oleh pembina. Demikian juga hubungan kemitraan dengan organisasi perangkat daerah atau PD teknis di daerah dalam pelaksanaan program kerja. Ketua Tim Penggerak PKK menambahkan, tugas tambahan bagi Tim Penggerak PKK di kabupaten di masa pandemi COVID-19 adalah mensosialisasikan hidup dengan norma baru, yaitu taat protokol kesehatan yang dimulai dari diri kita, keluarga dan juga masyarakat. Dengan menerapkan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. PKK Kabupaten yang saya kasihi, disadari kondisi geografis Papua Barat sangat unik. Dari kondisi ini, kadang menjadi penghalang untuk melaksanakan program kerja yang ada. Terutama pada saat ini, kita masih diperhadapkan dengan pandemi COVID-19, kita mempunyai tugas tambahan untuk menyuluh kepada masyarakat tentang hidup dengan tatanan normal baru. Saya berharap sebagai penyuluh, kita mulai dari diri kita sendiri, bagaimana hidup dengan tatanan normal baru, taat protokol kesehatan dengan menerapkan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, dan menjaga jarak di kerumunan. Diharapkan kepada semua kader-kader PKK untuk meningkatkan kapasitas diri pada era modernisasi, sehingga program-program yang dibuat dari tingkat nasional, provinsi hingga kabupaten kota dapat berjalan sesuai dengan visi dan misi PKK. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. 3. Kepada Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sorong Selatan. Kita ke Kabupaten Kaimana. Sejak pagi hari tadi sekitar pukul 8.00 waktu Indonesia Timur, pendukung Bupati dan Wakil Bupati Kaimana telah mendatangi kediaman pribadi Bupati Kaimana, Freddy T, di kawasan Jalan Trikora, Kaimana. Bersamaan di Manokwari tengah berlangsungnya pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Kaimana terpilih periode 2021-2024 oleh Gubernur Papua Barat Dr. Andes Domingus Mandechan. Usai acara pelantikan yang diikuti secara virtual, pendukung Bupati dan Wakil Bupati Kaimana langsung melakukan tarian tradisional, yakni Goyang Seka Kaimana, di depan kediaman Bupati Kaimana.
Dari pantauan TVRI di kediaman Bupati Kaimana, terdapat puluhan karangan bunga ucapan selamat kepada Bupati dan Wakil Bupati Kaimana. Karangan bunga ucapan selamat mulai dari pimpinan daerah Forkopimda Kaimana, pimpinan OPD, dan para pengusaha. Salah satu kerabat dekat Bupati Kaimana, Philip Hendrik, kepada wartawan mengatakan, karangan bunga mulai berdatangan sejak pagi hari, mulai pukul 8.00 waktu Indonesia Timur. Karangan bunga dari beberapa instansi dan rekan-rekan dari Bapak Bupati dan Wakil Bupati tadi baru dipasang sekitar jam 8 pagi untuk persiapan pelantikan. Dan syukur puji Tuhan, proses pelantikan telah berjalan dengan lancar di Manokwari. Menurutnya, acara goyang seka Kaimana ini spontan dilakukan dan akan dihentikan karena menghargai masyarakat Kaimana lainnya yang sedang berpuasa. Dari Kaimana, Arfad Jempo, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi selanjutnya akan hadir setelah jeda iklan berikut ini. Tetaplah bersama kami. Guna memperingati Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Papua Barat Senin pagi menggelar apel siaga bencana dengan melibatkan personil TNI Polri yang berlangsung di lapangan hoki Kampung Baru, Kota Sorong. Peringati Hari Kesiapsiagaan Bencana yang dilaksanakan serentak secara nasional juga dilaksanakan hari ini yang dilakukan di Kota Sorong dan dipusatkan di lapangan hoki Kampung Baru pada Senin 26 April 2021. Mewakili Gubernur Papua Barat, staf ahli bidang ekonomi dan pembangunan Niko Untung Tike, Kepala BPBD Papua Barat bersama pimpinan TNI Polri meninjau langsung persiapan petugas dan peralatan bencana yang dipersiapkan oleh personil TNI Polri dan SDM yang turut membantu kesiapsiagaan bencana. Kepala BPBD Provinsi Papua Barat Derek Abnir mengatakan, dalam memperingati Hari Kesiapsiagaan Bencana diawali dengan bunyi-bunyian kentongan bambu yang biasanya dipakai dalam tradisi adat Papua yang dipadukan dalam kearifan lokal. Selain itu, kata Derek, dalam gelar apel pasukan dan peralatan untuk ditinjau sejauh mana persiapan personil. Tadi kita mengadaptasikan sebuah kearifan lokal masyarakat Papua. Ya, kita membunyikan lebih awal triton dan bambu, ya, kentongan bambu untuk sebagai alat yang biasa dipakai oleh masyarakat untuk mengumpulkan orang dalam acara-acara tradisi dan budaya masyarakat adat kita yang ada di Papua Barat, terutama yang ada di Kota Sorong dan sekitarnya ini. Nah, jadi baru disusul oleh bunyi-bunyi sirene di mobil dan lain-lain. Itu puncak, itu acara yang diharapkan hari ini berlangsung. Dan ini kita lakukan. Dan juga ada apel siaga, kemudian gelar peralatan, ditinjau bagaimana kesiapan kita. Jadi antara personil, peralatan, dan manajemen kearifan lokal kita padukan hari ini. Nah, jadi kita mulai dari kearifan lokal, bahwa ada tradisi, kebiasaan masyarakat yang bisa digunakan untuk menjadi kekuatan social capacity untuk menanggulangi bencana, kemudian kita naik kepada peralatan yang sifatnya modern yang kita punya di Kota Sorong dan Papua Barat itu. Derek menjelaskan kondisi geografis alam di Papua Barat sangat berisiko tinggi untuk terdampak bencana. Dalam kesempatan itu, usai apel gelar pasukan BPBD Papua Barat menggelar aksi spontanitas bantuan bagi korban bencana NTT yang terkena bencana alam siklon tropis Seroja. Dari Sorong, Mikael Jasman, TVRI Papua Barat melaporkan. Bencana badai siklon tropis, silakan untuk meletakkan pemberian Bapak Ibu di Pemirsa, momentum peringatan Hari Kartini tahun ini diperingati oleh PLN UP3 Manokwari dengan mengadakan acara lomba memasak papeda dan ikan kuah kuning dengan menggunakan kompor induksi pada Sabtu 24 April lalu. Hadir dalam kesempatan tersebut Ketua PKK Provinsi Papua Barat Ibu Juliana Mandachan, Ketua BKOW Provinsi Papua Barat Ibu Lani Lakotani, Ketua Bayangkari Polda Papua Barat diwakili oleh Dansat Brimob Ibu Hesti Semitaba, Ketua Jala Senastri yang diwakili oleh Wakil Ketua Jala Senastri Cabang 4 Ibu Oni Herbanu, Ketua PWKI Provinsi Papua Barat Ibu Febi Indo, Ketua IGTK Kabupaten Manokwari Ibu Yosi,
Ketua Ikatan Perempuan Muslimat Ibu Ramni dan seluruh jajaran manajemen PLN UP3 Manokwari. Manajer PLN UP3 Manokwari, Robert Rumsaur, mengungkapkan bahwa acara yang diselenggarakan oleh PLN UP3 Manokwari merupakan bentuk apresiasi PLN terhadap para perempuan di Kota Manokwari, sekaligus juga memperkenalkan budaya electrifying style. Kompor induksi yang menggunakan energi listrik ini tidak menghasilkan panas, namun menginduksi peralatan masak yang digunakan, sehingga suasana di dapur tetap nyaman dan bersih. Implementasikan program dari pemerintah secara khusus dari BUMN terkait dengan penggunaan kompor induksi. Kompor induksi atau mungkin familiar dikenal dengan kompor listrik. Ya, jadi supaya gaulnya itu lebih booming, kami coba kemas dengan pas momen event dengan perayaan ini. Ya, jadi kami coba laksanakan lomba masak bersama ya, lebih tepatnya lomba berbeda oleh ibu-ibu. Harapannya lomba ini diikuti oleh beberapa persatuan dari ibu yang nantinya otomatis secara tidak langsung menggunakan. Sebelum pelaksanaan lomba masak, Ketua PKK Provinsi Papua Barat Ibu Juliana Mandecan menyampaikan kegiatan yang diadakan oleh PLN kali ini sangat positif untuk membuka pemahaman ibu-ibu tentang kompor induksi yang aman dan tidak khawatir dengan gas yang selama ini digunakan. Selama perlombaan memasak berlangsung, baik peserta maupun penonton nampak juga antusias menyaksikan keunggulan kompor induksi. Dari perlombaan tersebut juga terlihat bahwa waktu yang dibutuhkan kompor induksi kapasitas 1800 watt untuk memasak 1 liter air sampai mendidih lebih cepat dibandingkan dengan kompor konvensional. Terima kasih untuk semangat tema ini yang mengajak kita semua untuk mengangkat kuliner lokal dan diolah dengan alat yang berteknologi. Dengan semangat tema ini, saya menghimbau kepada kita semua, khususnya kaum perempuan yang pertama, sekalipun semua akses terbuka untuk kaum perempuan kita nyata di semua bidang. Tapi jangan lupa, tugas itu adalah merawat keluarga. Menyiapkan makanan yang dimasak dengan baik adalah bagian merawat keluarga. Acara perlombaan tersebut juga dimanfaatkan oleh PLN melalui botnya untuk menawarkan program diskon tambah daya yang saat ini bisa dinikmati oleh seluruh pelanggan rumah tangga di Indonesia. Tim Liputan TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam program berita Papua Barat hari ini. Kami tetap mengajak Anda untuk selalu mengikuti protokol kesehatan agar bersama semua pihak dapat memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Jeffrey Arsona mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.